Selamat ulang tahun kami. Gak usah nangis, kamu cowok. Kamu anjing. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Lombok Timur. Kasus ini sangat tragis. Seorang suami tega membunuh istrinya di dalam rumah. Mirisnya, korban dibunuh di samping anaknya yang sedang tidur. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula pada sore hari, yakni hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. Datanglah seorang pria bernama Muhammad Nurul Anwar berusia 31 tahun. Anwar datang ke rumah seorang wanita bernama Surya yang berada di Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Surya ini merupakan ibu kandung dari Lilis Sukmawati berusia 29 tahun, sekaligus ibu mertua dari Anwar. Tujuan Anwar datang menemui mertuanya itu untuk menitipkan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Setelahnya, Anwar pun pergi dengan tergesa-gesa. Sementara Suhaili, ayah dari Lilis, melihat adanya gelagat mencurigakan dari Anwar menantunya itu. Dia pun segera menelpon Lilis anaknya, meskipun panggilan itu masuk, namun panggilan telepon tidak direspon. Setelah berulang kali ditelepon dan tidak direspon, disitulah nalurinya sebagai orang tua pun muncul. Suhaili langsung memiliki firasat buruk dengan kondisi Lilis anaknya. Lalu Suhaili menelpon Sapirin yang merupakan paman sekaligus tetangga dari Lilis. Dalam panggilan telepon itu, Suhaili meminta kepada Sapirin untuk mengecek rumah dan melihat kondisi Lilis. Namun, dalam panggilan telepon tersebut, firasat buruk yang dirasakan oleh Suhaili pun semakin menguat. Di saat Sapirin ini bercerita jika Anwar sempat datang ke rumahnya untuk meminjam parang kepadanya. Dengan gestur tubuh tergesa-gesa, Anwar mengambil parang lalu pergi tanpa bercerita parang itu akan digunakan untuk apa. Mendengar laporan dari Sapirin, Suhaili pun meminta kepada Sapirin untuk segera melihat kondisi rumah Lilis anaknya. Sapirin segera menuju ke rumah dan setibanya di sana, rumah pun tampak sepi dan pintu dalam kondisi terkunci dari luar. Pihak keluarga terus menghubungi Anwar dan Lilis, namun panggilan itu tidak ada respon. Bahkan keluarga yang sedang gusar sampai bolak-balik ke rumah Lilis, namun pintu rumah pun tetap dalam kondisi terkunci dan sepi. Saat matahari tenggelam, tepatnya jam 18.00, Sapirin bersama dengan warga lainnya memutuskan untuk membuka paksa pintu. Pintu dicongkel menggunakan linggis. Ketika pintu berhasil terbuka, keadaan rumah dalam kondisi gelap gulita. Lalu saklar dinyalakan dan terlihatlah tubuh Lilis sudah tergeletak tidak bernyawa, bersimbah darah dengan parang yang berada di sebelahnya. Keadaan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Polisi tiba di lokasi dan segera melakukan olah TKP serta identifikasi tubuh korban. Hasil identifikasi ditemukan adanya luka terbuka lebar pada bagian leher dan pergelangan tangan korban pun nyaris terpisah. Tubuh korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Kami masih melakukan penyelidikan, mengamankan barang bukti, ada sebilah parang dan yang lainnya sudah kita amankan, dan sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terduga pelaku masih kami lakukan. Dari kejadian ini sudah jelas Anwar suami korban menjadi target utama polisi karena pada saat tubuh istrinya ditemukan, Anwar menghilang entah kemana. Polisi melakukan pengejaran dan pelacakan posisi dari Anwar hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan keberadaannya yang berada di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim. Diketahui jika lokasi itu merupakan rumah ibu tiri dari Anwar. Tanpa menunggu lama,
polisi bergerak menuju ke lokasi, dan di lokasi itu polisi melakukan penyergapan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 jam 00.30. Anwar ditangkap tanpa perlawanan. Borgol nih. Sini. Itu. Ini borgol nih. Yang mana mau pakai baju? Yang mana mau pakai baju? Ini borgol. Borgol belakang. Bukan Enggak ada. Nah, aman lah. Mana bajumu? Yang kau pakai. Pas mana dia? Kau eksekusi itu? Pas dia. Ini. Mana barangmu yang lain sini? Mana bertak darahnya enggak ada, Peh. Di dalam interogasi polisi, Anwar mengakui perbuatannya jika dirinya yang tega membunuh istrinya sendiri. Anwar mengaku merasa sakit hati dengan sikap dari sang istri. Sakit hati itu karena setiap ada keributan, dirinya selalu dimaki dan sang istri pun mengeluarkan perkataan yang tidak pantas. Diketahui jika Anwar ini merupakan karyawan honorer Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Lombok Timur dan sudah bekerja selama 6 tahun di sana. Sementara korban Lilis ini bekerja di lokal latihan Selong, Lombok Timur. Keduanya telah menikah selama 4 tahun, tepatnya pada tahun 2020. Selain bekerja menjadi karyawan, Anwar di lingkungannya pun dikenal sebagai guru ngaji. Bahkan pribadi Anwar dikenal sebagai sosok yang pendiam. Banyak yang tidak menyangka Anwar tega melakukan perbuatan keji kepada istrinya sendiri. Pemicu keributan pada hari kejadian tersebut karena hutang yang menjerat Anwar. Sementara hutang itu bermula pada tahun 2022 di saat Anwar bekerja sambil menjadi calo perengkutan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Yang membuat sakit hati itu apa? Perkataannya yang mengatakan ibumu, kamu sama saya seperti ibumu yang seperti kayak bahasa sininya godek, dan bapakmu kayak itu dah sundul. Dari usaha menjadi calo itu, Anwar mendapatkan 41 orang yang siap diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Dari 41 orang itu, Anwar meminta uang 3 hingga 4 juta rupiah sebagai uang administrasi. Pada awalnya semua berjalan lancar, namun tiba-tiba keberangkatan pekerja ke luar negeri itu gagal lantaran adanya kebijakan penutupan. Tidak kunjung mendapatkan kepastian kapan mereka akan berangkat bekerja, sehingga 41 pekerja pun menuntut uang mereka untuk dikembalikan. Dari total 41 orang itu, tersisa 14 orang. Anwar berjanji akan mengembalikan uangnya dan akan diberikan 1 juta per orangnya. Anwar yang sedang stres dan bingung dari mana dirinya mendapatkan uang itu, lalu pulang ke rumah. Pada saat di rumah, Anwar berkeluh kesah kepada sang istri dan meminta tolong agar utangnya dibayar dulu oleh istrinya. Namun rupanya permintaan itu ditolak dengan mengatakan, hutang itu urusanmu, bukan urusan saya. Lalu pecahlah keributan di antara keduanya. Di sela-sela keributan itu, Anwar pergi ke rumah Sapirin untuk meminjam parang, di mana parang itu diakui oleh Anwar bukan untuk membunuh, melainkan untuk memotong daging kurban di kulkas. Anwar tersulut emosi pada saat istrinya mengeluarkan perkataan binatang dan menghina orang tuanya. Anwar menyerang istrinya menggunakan parang, lalu dilayangkan sebanyak 5 kali yang mengenai leher, kepala, pergelangan tangan, dan jari korban, hingga akhirnya korban pun terjatuh. Anwar mengaku sebelum istrinya mengembuskan nafas terakhirnya, korban Lilis ini masih mengucapkan maaf sebanyak 2 kali lalu meninggal dunia. Digorok atau ditebas? Berarti parang itu dipinjam dari rumah tetangga? Mertua ya? Bukan mertua, Tetangga. pamannya sih. Oh, paman. Di sampingnya itu? Kamu tebas atau gimana? Ya, Leher istrinya. Tebas atau gorok? kayak begini. Tebas. Termasuk ini ya? Di mana aja? Di leher, tangan, sama kepala. Sekitar jempirin.
setengah 3. Mirisnya pada saat kejadian itu, anak berusia 3 tahun sedang tidur. Lalu Anwar menggendong keluar rumah dan menitipkan ke rumah orang tua dari sang istri. Hingga akhirnya pembunuhan ini pun terungkap dan Anwar tertangkap. Sementara Kabid Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Lombok Timur, Raden Bambang Weminardi, apa yang dilakukan oleh Anwar ini merupakan urusan pribadinya dalam melakukan pengangkutan tenaga kerja, tidak ada hubungan dengan kedinasan. Selain itu, menurut keluarga korban, jika hubungan rumah tangga keduanya terlihat sangat harmonis sebelum terjadinya pembunuhan ini. Namun, berbeda dengan pengakuan Anwar, jika keributan keduanya kerap terjadi setiap hari. Kenapa harus membunuh? Kenapa tidak cerai saja? Sedang ada anak kecil kita masih. Namanya orang kita hilap juga kan. Menyesal nggak? Luar biasa, sangat menyesal. Berarti dia waktu anaknya itu waktu kejadian itu tidur. Anwar mengaku sangat menyesal melakukan pembunuhan ini dan mengakui jika dirinya hilaf. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Anwar, Anwar pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati atau seumur hidup. Perhara rumah tangga, jika di dalamnya ada rasa egois, merasa dominan, pemicu terjadinya konflik. Lagian pengangkutan tenaga kerja itu di luar dinas termasuk tindakan ilegal. Tetapi, apa mungkin pelaku selaku tenaga honorer bisa bertindak sendirian kalau tidak ada backup dari pimpinan di dalamnya? Sebaiknya polisi meluaskan penyelidikan, bukan hanya mengungkapkan kasus pembunuhan ini, namun tentang pengangkutan ilegal tersebut. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?